Bukan dari ini. Aduh. Sama itu katanya Mas Prabu Revolusi mau duduk di sini. Oh iya, Jadi iya. kayaknya saya harus menggeser. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang baru saja memasuki ruangan, kami persilahkan untuk segera menempati tempat duduk yang masih kosong. Apabila masih ada tempat duduk yang kosong di bagian depan, silahkan diisi terlebih dahulu. Silahkan diisi di bagian depan yang tidak berlabel VIP. Bapak, Ibu sekalian, dan para peserta, mari kita sambut bersama Bapak Rosan Roslani selaku narasumber tunggal pada malam hari ini pada forum Meet the Leader yang bertema Entrepreneurial Leadership in Action, Steering Indonesia's Investment and Industrial Renaissance. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Rosan Roslani dan Bapak Ibu sekalian yang mendampingi. Terima kasih kami ucapkan dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu peserta, serta narasumber tunggal utama kita semua pada malam hari ini, Bapak Rosan Roslani. Sesaat lagi kita semua akan segera memulai acara Forum Meet the Leader Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam forum Meet the Leaders yang diadakan oleh Universitas Paramadina. Selamat datang di forum Meet the Leaders Universitas Paramadina yang malam ini
mengangkat tema Entrepreneurial Leadership in Action, Steering Indonesia's Investment and Industrial Renaissance. Sebuah tema yang sangat relevan dalam dinamika perekonomian dan kepemimpinan nasional hari ini. Terlebih bersama tokoh, pengusaha, diplomat, dan pemimpin yang telah menorehkan banyak kontribusi bagi dunia investasi dan industri Indonesia, Bapak Rosan Roslani. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, dan CEO Danantara Indonesia. Dengan posisi tersebut menjadikannya berada di titik sentral transformasi investasi dan industrialisasi Indonesia. Melalui Meet the Leaders, Pak Rosan tidak saja akan berbagi inspirasi, tetapi juga akan mendiskusikan strategi untuk menjadikan Danantara SWF handal dan Indonesia tujuan utama investasi dunia. Untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengar bersama sambutan dari Profesor Didi J. Rahwini selaku Rektor Universitas Paramadina. Kepada Profesor Didi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang saya hormati, saya banggakan ya, Bapak Rosan Roslani. Terima kasih sudah datang dan itu merupakan kebahagiaan bagi kita semua, Sivitas Akademika, tamu terhormat ya. Tepuk tangan untuk Bapak Rosan. Saya ingin menyapa tamu-tamu terhormat yang hadir di sini, Pak Rosan ya. Audiensnya kelas berat juga ini, tapi ramah ya. Pertama, Menteri Bappenas, Menteri ATR, Menteri BUMN, Menteri macam-macam, Pak Sofyan Jalil. Beliau di yayasan Pak dengan kita ya. Kemudian ada mantan Menteri Perindustrian Pak Saleh Hussein, sahabat saya. Ya. Ada Prof. Mardiasmo, hadir enggak? Enggak hadir ya. Ada Mas Arief Rahmat ya. Nah, terima kasih ya.
kita doakan karena yang mendukung kita di kampus Paramadina Pusat. Terima kasih Mas Arief ya. Ada banyak sekali ya yang hadir nih, yang tidak bisa saya sebut satu-satu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pantun aja ya, nggak usah panjang-panjang. Saya pantun aja ya. Selamat datang Pak Rosan ya. Saya pantun aja ya. Cakepnya ya, minum kopi sambil baca berita. Berita heboh soal artis dan cinta. Mari kita berdiskusi dengan gembira, biar otak segar, wawasan bertambah nyata. Udah lumping makan lo deh. Narasumbernya Pak Rosan, oke deh. Ya oke. Jadi Pak Rosan ini saya 10 tahun dengan beliau. Pak Gembong jadi ketua umum, saya jadi kepala LP3 Kadin. Beliau jadi ketua umum, kami Dewan Tim ya. Sudah cukup lama ya. Bahkan saya datang ke Amerika ya. Beliau adalah tokoh yang multidimensi ya. Sangat pengusaha, aktivis, pejabat pemerintah ya. Dan karirnya itu dari bisnis ke politik kan tidak mudah. Biasa main pingpong, main tenis kan susah ya. Pak Rosan bisa melakukan itu ya. Jadi itu saja dari saya. Pak Rosan, terima kasih sekali. Tamu-tamu terhormat banyak yang datang. Ini penuh dengan mahasiswa pasca sarjana di sini ya. Hadir semua, saya tidak sebut satu-satu. Dari Bapak, kita insya Allah akan mendapatkan wawasan karena mengambil keputusan yang strategis di negara ini ya. The CEO 10.000 triliun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Didi atas sambutannya. Tak perlu berlama lagi, selanjutnya kami serahkan acara sepenuhnya kepada host program, kepada Bapak Wijayanto Samirin MPP. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nggak ingin cerita panjang lebar, tapi ingin cerita proses yang menarik. Saya berusaha keras untuk akhirnya mendapatkan konfirmasi dari Pak Rosan bahwa beliau berkenan untuk menjadi pembicara. Setelah beliau oke, dibuatlah flyer ini, list pembicara yang akan mengisi Meet the Leaders setiap 2 minggu selama 1,5 tahun. Kemudian flyer itu kita sebar. Yang menarik adalah banyak WhatsApp apresiasi. Tapi ada juga WhatsApp yang cukup banyak yang mengatakan, benar tuh Pak Rosan akan datang gitu. Mungkin orang tahu Bapak sibuk sekali gitu kan. Saya bilang, lihat saja, saya yakin gitu. Kemudian memang betul teman saya itu. Untuk mendapatkan tanggal beliau hadir, itu nggak gampang. Pulak balik, telepon, WhatsApp, ini segala macam, tengah malam, pagi, sore gitu ya. Akhirnya dapat 13 Juni. Ini 13 angka keberuntungan Bapak ya. 13 Juni. Kemudian kita bikin flyer yang satu event. Fotonya cuma satu nih, kalau tadinya kan rame-rame. Responnya sama, banyak yang excited, tapi banyak WhatsApp yang masuk. Bener tuh, Pak Rosan akan bicara, tidak diwakilkan. Karena semua orang tahu Bapak orang super sibuk Pak. And the most wanted person di Indonesia. Makanya ketika flyer disebar, itu dalam hitungan kurang dari 24 jam full book. Hanya Taylor Swift yang ngalahin Bapak. Kemudian teman saya WhatsApp lagi, benar tuh akan hadir. Saya bilang, benar, pasti saya bilang gitu. Sampai tadi sore Pak, ada yang WhatsApp saya ini batalin meeting penting Wija. Benar, beliau hadir nggak diwakilkan. Saya bilang jamin datang gitu. Makanya Pak, ketika tadi salaman dengan Bapak di lobi, saya orang yang paling lega di dunia itu. Karena kalau tidak, bagaimana saya harus menjelaskan ke bapak-bapak ini gitu ya.
bahwa ternyata Bapak digantikan oleh sosok yang lain. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan, tapi standing ovation dan tepuk tangan ya ketika beliau ini ya. Bapak Roslani. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Wija for your kind introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati dan saya banggakan, ini sahabat saya lama tapi juga guru saya juga, ini Profesor Didi Rahbini. Saya banyak berdiskusi dengan beliau sejak mungkin 10 tahun yang lebih, sejak 2010 banyak berdiskusi dengan beliau. Dan tentunya kepada Prof. Wija, terima kasih atas undangannya dan mohon maaf kalau tanggalnya baru tanggal 13. Nggak ada hubungannya sih Pak, tanggal 13 itu Pak, kebetulan aja pas saya bilang aduh kosongnya nih hari Jumat malam. Dan tentunya yang saya selalu hormati, beliau sebetulnya yang saya beban juga nih kepada beliau nih. Kalian beliau sangat-sangat sangat-sangat luar biasa wawasannya, pengetahuannya, ilmunya, dan saya banyak belajar juga dari beliau, Profesor Bapak Sofyan Jalil. Dan sahabat saya Pak Saleh Hussein. Dan tentunya Mas Arief, alhamdulillah terus dukung para Madinah ya Mas. Kita doakan semua bisnisnya naik harga-harganya. Dan tentunya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Tentunya sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di malam hari yang berbahagia ini. Dan saya cukup surprise juga karena ini Jumat malam mungkin pikirannya lebih Friday night, Friday the 13 lagi ya. Ini mungkin pikir ini kenapa ini Menteri Investasi mintanya Friday the 13 at night gitu. Kebetulan nggak sengaja aja karena kebetulan saya lihat yang kosongnya hari Jumat. Tapi terima kasih atas kehadirannya. Berarti ini membuktikan memang ternyata memang benar-benar mau hadir sini. Terima kasih. Oke, tadi saya disampaikan, saya bilang bicaranya berapa lama, dia bilang boleh agak lama, jadi bear with me, tadi saya ngomongkan 3 jam sebenarnya dari sekarang. No, just kidding. Oke, karena saya kebetulan Menteri Investasi dan Hilirisasi, merangkap kepala dan antara, mungkin saya touch a little bit mengenai investasi, mohon izin, soalnya ada menteri yang lebih paham mengenai investasi, hilirisasi dan BUMN, beliau. Tapi kalau kita lihat memang target pemerintah ini kan kita ketahui bersama ingin mempunyai pertumbuhan 5%, 8%. So far we managed to have economic growth about 5%, which is for a lot of countries is very very good economic growth, very very good ya compared to a lot of different nations gitu. Tetapi as we all know, our government, Bapak Prabowo, wants to have like 8% economic growth. 8% economic growth. Nah, pertanyaannya, is it possible? Is it achievable? Karena kalau kita lihat structure-nya sedikit gitu ya, if I may share a little bit, ini udah lompat aja nih angkanya. Tapi kalau kita lihat formasi dari pertumbuhan perekonomian Indonesia, very quick ya, kan 53-54% come from domestic consumption. About 29% come from investment. 29% come from investment. Kemudian 8-9% come from government spending. Kemudian net export is about only 2%. Dan baru yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat structure seperti ini, investasi itu menyumbang nomor 2 terbesar dari our economic growth. Dan kalau kita melihat situasi sekarang, pertumbuhan perekonomian kita bisa terdorong dari mana? Yang paling memungkinkan dari investment at this moment. Nah, oleh sebab itu
tentunya tadi ada angka yang sedikit, sharing sedikit. Kalau selama 10 tahun terakhir investasi yang masuk ke Indonesia dalam maupun luar negeri itu jumlahnya 9.100 triliun. 5 tahun ke depan diharapkan kontribusinya kita nih, Prof. Ija, adalah lebih dari 13 triliun dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Dan angka ini dari Bappenas. Angka ini dari Bappenas. Jadi itulah, jadi 5 tahun ke depan memang diharapkan pertumbuhannya jump very significant dalam rangka kita mencapai pertumbuhan pertumbuhan 8%. Nah, mungkin saya lompat sedikit ke Danantara. Saya lompat sedikit ke Danantara, saya tidak akan bahas investment potensinya seperti apa. I wouldn't bore you about that. Tetapi dengan adanya Danantara ini memang very brief. It is a newly established sovereign wealth fund, ya. Jadi intinya very quick. Kita manage aset. If you are combining all the total asset, kalau saya bicara mengenai total aset, itu slightly above 900 billion US dollar, which is about close to 15.000 triliun sebetulnya, Pak. You are combining all the asset. Why? Because semua nih sekarang, ya you name it, all the big banks, ya kan, Mandiri, BNI, semuanya yang SOI ada di kita. Dari Telkom, dari Pertamina, dari PLN, dari Pupuk, dari all pelabuhan, airport, seaport, everything now falls in our book, gitu ya, ke dalam Danantara. Dan tahu nggak Pak? Mungkin Pak Sofyan sudah pasti lebih memahami gitu. Jumlah SOI yang di kita sekarang, state owned enterprise, totally to be precise 889 perusahaan, Pak, yang ada sekarang di dalam buku kami. Makanya if you are combining all the total asset, then you are end up with 15.000 triliun. 15.000 triliun. Nah, itu first in one part. Tapi yang sering kita bicarakan ini kan investment armnya pemerintah untuk berinvestasi. Orang nanya, duitnya dari mana sih investasinya? Dananya yang kita dapat adalah dari dividen. Jadi bukan dari PNM lagi, atau dari penyertaan pemerintah, atau dari APBN. Tetapi dari dividen, yang selama ini dividen itu didistribusikan untuk negara, untuk pemerintah, sekarang ini bisa kita kelola untuk kita investasikan ke dalam industri, ke dalam proyek-proyek yang tentunya yang harus menghasilkan return. Harus menghasilkan return. Returnnya berapa? Ya kita maunya returnnya di atas cost of our capital lah. Kalau Indonesia ini kurang lebih kita you would like to have a return at least like 10%. Tapi itu bukan hanya kriteria kita untuk investasi. Sekarang dengan dividen yang masuk secara bertahap ini kurang lebih kita akan menerima around 7 billion US dollar lah Pak. Which is close to naik sekarang sekitar 100 combining ya, 120 sampai 150 triliun this year. And we have to deploy the fund. Gitu Pak ya. We have to deploy the fund kemana? Tentunya ke industri-industri yang kriterianya juga create more jobs, quality jobs gitu. Karena itu PR kita yang paling utama. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang di sini tentunya kalau udah selesai dari S1, S2, ya tentunya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak. Tentunya. Dan kalau saya boleh bilang, yang ada di ruangan ini, kita ini orang-orang yang paling beruntung. Nih adik-adik. Kenapa? Saya sharing sedikit ya. Saya lompat-lompat gak apa-apa ya. Itu biar gak ngantuk juga gitu. Dari total tenaga kerja kita nih, saya lompat sedikit. Ada 141 juta orang berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja. 36% itu pendidikannya tuh SD. Sekolah dasar. Kalau dilihat lebih dalam lagi, 24% hanya pernah SD. Jadi lulus pun tidak. Lulus pun tidak. 18% SMP, kemudian yang berlatar belakang pendidikan, diploma atau universitas hanya 12 sampai 13%.
hanya 12 sampai 13%. Oh, angkatan kerja sekarang sudah naik ke 152 juta ya. Jadi hanya 12 sampai 13%. Jadi adik-adik yang di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang beruntung. Sangat beruntung. Termasuk kita semua yang ada di sini. Ya tentunya sebagai orang yang beruntung yang ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Itu juga salah satu yang ada di dalam kriterianya Danantara untuk apa? Untuk berinvestasi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Selain tentunya kita ingin ada return yang baik. Return yang sustainable. Jadi itu salah satunya. Karena kenapa? Mungkin adik-adik tahu nggak? Setiap tahun kita how many babies yang lahir ke Indonesia? Buat 2 juta. 2 juta babies. 2 juta. Setiap 2-3 tahun, we produce 1 Singapura loh. No, that's true. Iya kan? Singapura produknya berapa? 5,5 juta, nggak sampai 6 juta kan? Jadi setiap 3 tahun lah 1 Singapura kita bikin. Bisa bayangin. Makanya penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Dan oleh sebab itu, Danantara adalah salah satu instrumen, bukan hanya dalam meningkatkan peran ekonomi growth, tapi juga penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, karena mungkin banyak yang ingin bicara mengenai Danantara sedikit juga ya. Nah, Danantara ini kita bisa fokusnya tentunya kita investasi di awal ini di Indonesia gitu. Tapi kita lihat mungkin kita lihat antara 80-20 lah. 80% ada di Indonesia, 20% kita mungkin investasi abroad, apa di luar negeri ya. Karena untuk mendeploy, kalau kita lihat, kita punya 7 billion US dollar, itu full equity, full money. Saya masih bisa leverage loh. Saya bisa leverage, 4-5 times, taruhlah 5 kali. Berarti kan itu 35 billion US dollar in 1 year. Kalau dalam waktu 5 tahun, ya berarti 35 kali 5, berapa? 70, 140, 175. Iya, 185 juta US dollar. Billion US dollar. Every 5 years that I can use to invest. Again, to create more jobs. Nah, kalau kita lihat, tadi saya mau kasih gambaran nih, kenapa investasi menjadi sangat penting dan menjadi salah satu ujung tombak untuk perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang lain-lain. Karena di satu sisi itu investasi, di satu sisi yang lain kan memang ada BUMN yang memang harus kita create more value, optimize the asset gitu. Karena we strongly believe sebenarnya potensinya BUMN kita ini masih sangat banyak yang kita bisa improve, kita bisa tingkatkan produktivitasnya dan juga tentunya efisiensinya. Nah, jadi itu untuk memberi gambaran kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin adik-adik sekalian mengenai peran investasi dan hubungannya dengan Danantara is complementary. Is very complementary. Dan in the same time juga waktu saya sekarang karena sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi, all the permits, licenses itu saya yang ngeluarin gitu. So I know exactly, jadi the list investasi yang mau masuk ke Indonesia. Dan saya bilang sekarang, if you want to invest in Indonesia, saya juga bisa invest bareng dengan you. I put skin of the game juga. So it will create the confidence dari para investor juga. Karena kita taruh duit juga kok. Gitu. Dan kita kan mesti tahu bahwa investasi, that's a long term commitment. Nggak seperti mungkin trade yang bisa lebih in and out-nya lebih cepat gitu. Investment, when you start investing, then you'll be there for a long period of time. Nah, ini juga bring a confidence gitu. Sekarang kita jadi agak lebih gagah lah saya gitu sebagai menteri investasi ya kan. Kalau ada yang
mau investasi ya bisa investasi bareng gitu. Jadi itu salah satu cara kita unlock the potensi yang ada di Indonesia dengan we are creating investment arm of the government. Sekarang kalau kita combining with all the sovereign wealth fund di dunia, we are now is nomor 6 terbesar di dunia. Nomor 6 terbesar di dunia. Dan kalau kita datang bicara bahwa ya kita populasi nomor 4 terbesar di dunia, kita bicara kita ekonomi terbesar di ASEAN, oke. Kita wilayahnya luas, oke. But when you said I bring the money to invest with you because I have this much money, then they will look differently. They will look differently. They said, oh okay, I'll get your attention. Gitu. Jadi itu sedikit mungkin saya nggak touch yang lain mengenai yang lain-lain karena it will take some times. Karena tadi udah kasih tahu juga oleh Prof. Ija, ya bicaranya about 15 to 20 minutes. That's why I'm count ini. Make sure saya bicara, saya lihat udah hampir 15 menit, tapi I'll continue a little bit, gitu ya. Karena itu baru nyentuh itu. Dan ya alhamdulillah tentunya karena ini sovereign wealth fund baru dan dana baru, ya ekspektasinya tinggi, ya kan. In the same time juga waktu ini di setup banyak pertanyaan juga dari semua lapisan, we are fully understand gitu ya. Dan waktu itu kami juga kita temui, saya temui, kemudian ada Prof. Riza ini kebetulan juga ada, ini Chief of Economist kita. Jadi kita temuin untuk menerangkan apa sih ini mengenai Danantara gitu. Kalau ada yang mempertanyakan itu hal yang wajar. Ada yang menyaksikan itu hal yang wajar. Karena kenapa? Ya mereka juga ingin tahu ini apa. Tapi kita datang, kita terangkan, dan tentunya harapannya karena ini adalah baru, dari kita mesti hiring a good team, a best talent gitu ya. Dan pasti orang menyaksikan ini benar gak sih nanti orang-orang yang di hire-nya. And we prove it gitu. We prove it that orang yang ada di antara timnya itu adalah memang yang terbaik di bidangnya dalam maupun luar negeri. Dan yang dari timnya itu, dan yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini adalah tidak ada satu nama pun yang dititipkan oleh Bapak Presiden ke saya. So I have a full authority to set up my own team. Itu. Dan saya laporkan ke Bapak Presiden beserta CV-CV-nya karena saya waktu bentuk tim ini juga dibantu oleh headhunters dari luar negeri maupun dalam negeri. Jadi we have couple of expat juga di dalam Danantara, at least 3 names with all the CV kita interviewed juga bareng dengan mereka, so and then we come up with the best talent lah in Danantara gitu ya. And Bapak Presiden lihat satu-satu CV-nya. Oh, oke. Dia bilang oke. So dilihat satu-satu. Name, sekolahnya mana, kemudian latar belakangnya, historinya, pendidikannya semua, dan juga tentunya pengalaman kerjanya dan apa yang sudah dilakukan selama ini. So I believe now we have a good best team in Danantara, karena tantangannya juga tidak mudah gitu. Tantangannya tidak gampang. Mungkin buat saya gampang bicara, oh nanti kita akan invest here and there, tapi kan tetap kita ada tanggung jawab gitu ya. Saya kebetulan ditunjuk Bapak Presiden sebagai pimpinan di Danantara, ya tentunya mempunyai tanggung jawab juga yang besar, karena kita sampaikan di dalam Danantara kita nih semuanya itu harus akuntabilitasnya harus jelas. Good governance itu mutlak, transparansi, integritas, yaitu hal-hal yang sudah menjadi pedoman kami dalam menjalankan Danantara ini ke depannya. Itu. Dan saya tentunya membutuhkan dukungan dan support juga dari semua yang tidak hanya yang ada di sini, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, karena
ekspektasinya ini tinggi nih ke Danantara, dan mereka juga nanya nih nanti investasinya apa aja ya kan. Saya yakin udah banyak yang nunggu, tapi definitely nanti karena kita akan melakukan seluruh proper due diligence, financial, legal, dan yang lain, technical, administration, to make sure that our investment itu benar-benar investment yang prudent, calculated risk, but in the same time also it will create a benefit to all of us itu. Mungkin I stop there because sudah almost 20 minutes. Nanti kita lanjutin yang lebih sifatnya nyantai sambil duduk-duduk. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang jauh lebih meriah untuk beliau. Yang beliau sampaikan betul. Banyak yang sangat skeptis tadinya, termasuk saya. Tapi karena skeptis kemudian mendalami, membaca SWF di negara lain, proses berdirinya, lama-lama terbuka pandangan. Kemudian titik baliknya memang ketika Pak Rosan mengumumkan tim. Karena itu betul-betul tim terbaik yang ada di Indonesia. Dan mulai dari skeptis, mulai muncul optimism. Dan makin ke sini saya makin optimis. Applause dong untuk The Big Boss. Yang berat-berat pasti nanti akan ditanyakan oleh audiens. Termasuk banyak jurnalis di sini kan. Mahasiswa Paramadini juga kritis-kritis gitu ya. Sama kritisnya dengan rektornya. Sederhana. Pakar leadership dunia, John C. Maxwell, itu mengatakan, ini mungkin lebih bagus. Mengatakan bahwa 85% global leader itu menjadi leader karena terinspirasi oleh leader handal yang dia kenal. Makanya tagline kita, meet the leaders, bertemu, terinspirasi, menjadi. Anak-anak muda biar bertemu dengan para leader, kemudian terinspirasi, dan nanti menjadi leader handal yang sesuai dengan ranah yang mereka pilih. Pertanyaan saya Pak, siapa sosok yang menjadi inspirator Bapak dan mengapa? Silakan. Boleh aplaus dulu untuk beliau. Ini pertanyaan sounds easy to answer, actually it's not. For me, karena terus terang, kalau saya ngomong apa adanya gitu Pak ya. I don't have specific yang a person A, B, C, D. Tapi I like to read gitu. Jadi sebelum tidur saya kebiasaan tuh selalu baca. At least 20 minutes to 30 minutes. Dan kalau kita lihat historinya orang-orang yang sukses, yang berhasil, pasti ada perjuangannya. Dalam perjuangan itu pasti ada ups and down-nya. Tetapi satu garis merahnya yang saya lihat, dan itu yang menjadi salah satu mungkin pegangan saya adalah they don't give up easily. They don't give up easily. Mereka jatuh 100 kali, they give up 1000 kali. Mereka jatuh 1000 kali, mereka bangun lagi 10.000 kali. Ups and down-nya itu adalah suatu proses yang menuju, jadi kalau saya bilang, ya kegagalan itu adalah suatu proses untuk menuju keberhasilan. Gitu. Nah mungkin banyak adik-adik kalau yang, udah gagal, udahlah gitu. Mungkin ada yang ngelihat saya di sini, wah jadi kepala Danantara, menteri, enak. Tapi kan mereka adik-adik itu perjuangannya ups and down-nya juga besar. Termasuk saya yakin apalagi para pengusaha, para leaders. Gak usah jauh-jauh deh, mungkin saya jadi ini. Pak Prabowo deh, sebelum jadi presiden 4 kali running jadi ya kan? Kali running dari tahun 2009 Wapres, kemudian 2 kali against Pak Jokowi, yang terakhir 4 kali. 20 tahun itu. 20 tahun gitu. Thomas Alva Edison yang pencipta ini lampu. Dia gagal itu bukan 1-2 kali, ratusan kali. Saya baca nggak salah 900 kali dia gagal. Einstein gagalnya 300 kali. Gitu. Jadi benang garis merahnya buat saya, kalau gagal untuk adik-adik ya harus bangun lagi. That's a part of a journey yang kita mesti enjoy.
yang kita harus nikmati gitu. Kalau gagal baru 10 kali udah nyerah, then you wouldn't become a good leader. And stress the leader, not boss. That's a difference between leader and boss. Kalau bos tuh pengennya dilayanin kan kadang-kadang. Ambil ini, ambil itu bos, ya kan? Ambil minum, itu bos kata. That's a difference between leader and boss. Leader dia tuh kadang-kadang dia bukan kadang, seringkali dia harus sacrifice dulu gitu. Ada prosesnya semua. Jadi buat saya tuh adalah saya tarik benang merahnya aja. Kalau mau jadi leader ya jatuh bangun ya, that's a part of life. But you have to enjoy the process, itu aja, Pak. Makasih nih, ini inspirasi bagi mahasiswa ya, yang barusan ditolak cintanya. Coba lagi, katanya tadi 10 kali, coba lagi 100 kali gitu ya, tetap semangat. Yang menarik Pak, tadi Prof. Didi dalam sambutan sudah mengupas, Bapak ini manusia serba bisa. Amfibi kali 10. Amfibi hanya 2 alam ya, Bapak di banyak alam gitu ya. Kecuali alam goib. Nggak tahu kenapa milih Friday the 13 gitu ya, tapi kebetulan saja. Nah, pertanyaan saya, Bapak kan memimpin perusahaan sebagai eksekutif, pernah. Sebagai pemilik, pernah. Jatuh bangun. Kemudian Bapak memimpin organisasi seperti Kadin. Kemudian Bapak menjadi diplomat. Kemudian tiba-tiba menjadi ketua tim SES. Kemudian Bapak menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kemudian ada tambahan tugas memimpin Danantara. Nggak tahu ke depan akan ada tambahan lagi. Kayaknya akan banyak tambahan. Pertanyaannya, dari alam yang satu ke alam yang lain itu Bapak shift-nya gampang atau Bapak sebenarnya melihat leader di semua tempat itu ya sama prinsipnya ini begitu. Bagaimana Bapak bisa dengan mudah shifting dari satu alam ke alam yang lain? Silakan. Boleh ya aplaus dulu untuk beliau. Kembali lagi, perjalanan hidup kita nggak pernah ada yang tahu juga gitu. Dan saya nggak pernah planning juga sampai maksudnya planning saya mau jadi ini jadi nggak juga gitu. Untuk hal karena ini kan shiftnya banyak nih ya. Tapi yang one thing for sure, apapun amanah yang diberikan, saya akan jalankan sebaik mungkin. Udah itu aja. Nah tapi memang kalau dilihat, saya pernah jadi ketua umum Kadin, bareng sama dengan Prof. Didi. Kemudian dari ketua umum Kadin, waktu itu juga jadinya tuh, kalau saya bilang tuh, by accident juga lah sebetulnya itu. Yang mau running ada lain, tapi yang diterima untuk maju saya gitu. Jadi dubes, lagi nggak pernah kepikiran jadi dubes Amerika. Lagi enak-enak jadi dubes, dipanggil pulang. Jadi wakil menteri. Baru 2 bulan, tiba jadi ketua tim pemenangan. Gitu ya. Menang lagi ya? Alhamdulillah menang. Kalau nggak menang saya nggak di sini nih tepatnya. Ya kan, alhamdulillah gitu. Saya yang di situ, Pak. Benar-benar gini. Kami pernah bertetanggaan ya. Kami pernah bertetanggaan. Satu komplek di Brawijaya. Ada rumah besar, itu tim sesnya Pak Prabowo, beliau. Sebelahnya ada rumah kecil, tim sesnya Pak Anies. Saya ada di situ. Tapi begini menariknya, beda pilihan politik tapi persahabatan. Betul. Jalan terus. Betul. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Itu hebatnya dan indahnya Indonesia seperti itu, ya kan. Jadi ya jadi dubes, kemudian jadi tim pemenangan, yang dimana enggak pernah kepikiran juga gitu. Saya sempat tanya, Pak kenapa saya gitu, sempat saya tanya gitu. Ya alhamdulillah menang. Kemudian jadi Menteri Investasi. Jadi 2 bulan sebelum Pak Jokowi berakhir, saya ditunjuk jadi Menteri Investasi juga sempat.
kemudian baru jadi menteri investasi. Saya lagi jalan-jalan dipanggil pulang, jadi menteri investasi, kemudian jadi menteri investasi, hilirisasi, kemudian jadi kepala Danantara. Tapi kembali lagi, kalau buat saya, karena kalau saya lihat nih, itu semua dealnya sama apa sih? Dealnya sama orang. Dealnya kita semua sama orang kan. Mau kita dimanapun, our counterpart itu manusia gitu. Counterpart kita manusia. Jadi dan dalam kita berinteraksi dengan manusia ini, ya kita, kalau saya ini kita harus menempatkan diri ya paling gampang apa adanya aja, gitu. Karena kalau kita harus berpretend gitu, susah kan. Dari ini pindah ke sini pretendnya mesti kayak apa ya? Ini pretend apa adanya aja, gitu. Yang penting niat kita, nawaitu kita tuh selalu baik. Udah itu aja. Jadi ya kita berkomunikasi dengan manusia, ya mana ada sih paling gampang manusia yang pengen dibohongin? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya jadi kita apa adanya aja. Kalau misalnya saya tahu, saya bilang tahu. Saya bilang kalau saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Gitu. Kalau memang kebetulan di sini ada mahasiswa yang nanya, saya nggak bisa jawab. Pasti saya bilang mohon maaf, yang itu saya belum bisa jawab. Emang nggak tahu gitu. Jadi nggak usah sok tahu juga gitu. Ya kan? Jadi apa adanya, jadi menurut saya kita apa adanya aja gitu. Dan biasanya kalau kita ngomong apa adanya, dan mereka pasti akan appreciate. When they start appreciate dan tumbuh kepercayaan, tumbuh trust. Kalau begitu udah tumbuh kepercayaan dan trust, then everything just rolling gitu. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena yang we try to build dari semua itu apa sih? Kepercayaan, trust. Mau posisi apapun, jabatan apapun, yang kita pengen punya apa dari lawan bicara kita, trust mereka kepada kita. Karena kalau itu udah ada, itu akan mempermudah semuanya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, maybe I'm wrong itu karena saya yakin yang lain pasti juga mempunyai opini mungkin yang beda. Tapi menurut saya sih ya itu apa adanya aja gitu. Jadi juga nggak beban juga, Jadi jalanin aja, lillahi ta'ala aja. Yang penting nama itunya ngejalanin baik, gitu aja. Nggak mau aneh-aneh gitu aja. Gitu. Jadi kalau disarikan dari yang beliau sampaikan, semoga ini benar. Yang pertama adalah niat. Niatnya harus benar, harus baik. Yang kedua harus orisinil. Apa adanya. Tidak boleh palsu, tidak boleh buat-buat. Yang ketiga harus jujur. Karena ini masalah trust. Yang keempat, always do the best. Kira-kira betul begitu ya? Aplaus untuk beliau. Dari saya yang terakhir sebelum nanti saya lempar ke audien. Ini banyak anak muda. Nah, Prof Didi itu muda, casingnya aja yang senior. Jalannya masih. Prof Didi itu selalu muda. Selalu muda. Pak Sofyan Jalil. Yang Jalil. Kemudian Pak Saleh Husain itu juga casingnya aja Pak. Semangatnya masih muda. Oh apalagi Pak Saleh. Setiap hari sepedaan Pak. Iya. Setiap hari sepedaan, jogging gitu, muda sekali. Waktu jadi menteri kelihatan lebih tua daripada sekarang Pak. Padahal itu 10 tahun yang lalu. Saya lihat memang Pak Saleh semakin lama kok makin muda itu Pak. Apa ada yang muda-muda ini Pak? Baik. Apa pesan Bapak untuk anak muda? Supaya bisa menjadi pemimpin yang handal. The do and the don'ts. Mungkin dua-dua atau satu-satu. Silakan Pak. Boleh applause dulu untuk beliau. Do or don'ts ya. Tadi mungkin udah seperti. Kalau ini nggak boleh dijawab nggak tahu gitu Pak. Iya. Tadi mungkin udah saya sempat singgung sedikit kali ya. Gitu. Kalau yang muda ya harus berani melangkah lah. Dengan niat yang baik, sisanya udah lillahi ta'ala aja. Gitu. Tapi do the best. Gitu. Dan jangan gampang nyerah. Ya, udah just keep trying. Gitu. Kan kadang-kadang orang suka bilang, oh dia untung nih dapat jabatan itu atau ada untungnya gitu ya. Untung itu kalau saya lihat itu terbentuk karena kita melakukan sesuatu. Keuntungan tidak datang tiba-tiba. Contohnya mungkin paling gampang. Kita lagi jalan nih di jalan. Kita lihat ada
duit dari dompet. Kita temuin itu. Kata orang, wah lu untung nemuin dompet itu, ada duitnya. Tapi kalau kita nggak keluar dari rumah, nggak mungkin kita nemuin dompet itu. Jadi untung itu terjadi karena kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kita duduk-duduk di rumah aja, nggak melakukan satu apa-apa, ngeluh aja, jangan harap ada keberuntungan yang akan datang kepada adik-adik semua. Itu. Jadi harus berani melangkah dan ya walaupun kedengarannya klise gitu, jangan menyerah, emang bener sih, gitu kan. Dan lakukan sesuatu yang adik-adik itu juga harus enjoy. Kalau nggak enjoy, merasa terpaksa, hasilnya tidak akan optimal. Hasilnya tidak akan optimal. Gitu. Walaupun kadang-kadang di awal your choice is very limited, gitu kan. It's okay, gitu. Kita nggak pernah tahu kok nanti end up-nya seperti apa. We'll never know. That's beyond our control. Never know. Gitu. Tapi yang penting prepare yourself gitu. By having education, that you are preparing yourself gitu. Preparing yourself, ayah saya ini pernah nyampaikan ke saya karena pada itu, when you study, when you get the degree, ibaratnya kita mau berburu ke hutan nih, rimba, nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah tahu akan ketemu binatang apa, kita nggak pernah ketemu tumbuh-tumbuhan apa, tapi karena kita sekolah yang benar, jadi paling nggak kita bawa senjata. Sekolah yang lebih tinggi lagi dari pisau jadi pistol. Tinggi lagi dari pistol, jadi lebih, soalnya S2 jadi lebih otomatis. Jadi kalau ada musuh atau binatang yang besar, nah lawanan kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Luar biasa. Ada formula Rosen namanya. Dari pembicaraan tadi. Orang sukses itu sering dianggap beruntung di Indonesia. Jadi beruntung, luck itu formulanya adalah opportunity kali capacity. Opportunity itu kita harus selalu bergerak. Kalau nggak bergerak tidak akan dapat kesempatan. Capacity itu ya belajar, belajar, belajar. Ini formula Rosan yang kita temukan malam ini. Aplaus untuk beliau. Seperti janji saya, ini pertanyaan terakhir dari saya. Oh, ini 3 SKS ini dipelajari. Saya mempersilahkan kepada rekan-rekan audiens kalau ada yang ingin bertanya tentang apapun. Silahkan, David, Mas, silahkan yang dari belakang. Ya, Mas. Oh, Mas. Ya, kok laki semua ya? Nanti setelah ini perempuan semua deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Wija, Pak Rosan, terima kasih sudah hadir. Saya teringat obrolan saya dengan Pak Wija tadi malam terkait uang dan dompet. Jadi tidak perlu diambil ya Pak Wija ya duitnya. Jadi Pak, kita punya usaha untuk keluar rumah, nawaitunya baik, sebenarnya dompetnya nggak perlu diambil. Because yang dibutuhkan sekarang menurut saya, something missing from our country adalah hope, harapan. Dengan with lot of money invest in Danantara, my question is sebenarnya apa yang Danantara tidak janjikan, I believe, tapi akan berikan kepada kita young generations as a hope gitu. Karena I believe sekalipun kita berusaha we build motivations without any opportunity atau opportunity yang tersedia kecil with demand atau supply yang besar gitu, itu juga tidak akan match I believe. Pertanyaannya adalah dengan Danantara hadir Pak di 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kira-kira harapan apa yang bakal dibangun buat kita gitu? Akan banyak sekali David, nanti akan diuraikan oleh beliau. Yang kedua, Mas silakan. Oke, Mas. Untuk hormat Bapak Menteri, Wija, dan para hadirin sekalian,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Taqiyuddin. I'm currently studying at Technische Universität Berlin and also working in Deutsche Bahn, German National Railway. Mengutip kata-kata Pak Wija tadi ya, mungkin banyak yang ragu Bapak datang di hari ini. Dan juga mungkin banyak yang ragu juga ketika saya datang jauh-jauh dari Jerman untuk hadir pada malam hari ini. Hanya untuk mendengar sebuah harapan baru. Karena seperti apa yang Pak Wija sampaikan tadi, banyak keraguan dalam apa yang Bapak akan sampaikan di sini ya. Maksudnya mungkin Mas David tadi juga sampaikan bahwa keraguan-keraguan itu ada tentang bagaimana sovereign fund kita bekerja ke depan. Tapi saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa Indonesia dengan Danantaranya akan jauh lebih maju. Pertanyaannya, Satu lagi Pak, karena ini kesempatan jauh-jauh Pak, jadi mohon waktunya sedikit. Jadi saya itu banyak, saya ingin pulang Pak sebetulnya. Setelah I just graduated from bachelor major in transportation engineering, saya ingin pulang gitu ke Indonesia. Saya ingin mengabdikan diri saya kepada bangsa ini. Namun banyak sekali seperti kata Pak Wija tadi sampaikan, banyak sekali orang-orang yang ngapain kamu pulang, udah cari euro dan lain sebagainya, nanti aja. Mungkin sekarang keadaan Indonesia sedang tidak stabil. Dan saya mau langsung dengar dari Bapak Menteri mungkin, apakah saya lebih baik pulang atau tidak? Karena Bapak juga diaspora, ya kan? Dan saya datang ke sini untuk hadir dan mencoba menarik, bukan menarik ya, maksud saya mencoba untuk menggapai possibility dari yang Bapak sampaikan. Demikian yang saya sampaikan. namanya siapa tadi? Muhammad Raffi Taqiyuddin. Raffi. Ya, Raffi. Ya. Ya. Makasih aplaus untuk Raffi. Yang ketiga, ya silakan Mas. Nanti sesi kedua perempuan semua ya. Ini nggak sengaja tuh, laki-laki semua sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Tapi di satu sisi kita kekhawatiran sebenarnya. Kita sekarang adalah sebelum stop sih. Makasih banyak Mas Didi. Silakan Pak Rosan. Ini ada saya 3 kelihatan pertanyaan. nggak sih kalau dari sini? Kita karena yang nanya dari belakang. Iya, Oke, ini kalau saya lihat pertanyaan ada 2 dari Danantara, 1 non Danantara. Ya, agak berubah dengan Danantara. Mungkin saya jawab yang non Danantara dulu. Ini pertanyaan yang sangat baik itu. Saya baru mungkin pemikiran saya agak beda. Banyak yang bilang kalau udah selesai you have to go back. Not necessarily kalau menurut saya. Kenapa? Kenapa? Ini saya lihat ya, waktu saya di luar negeri juga saya baca, banyak sekali kalau kita lihat gini deh, dalam Fortune 500 companies, banyak gak CEO-nya dari orang India? Banyak kan? Dan saya ketemu Elon Musk, di kiri kanannya orang India. Saya ketemu yang lain dari BlackRock, Apollo ininya, orang India. World Bank aja orang India. Ya kan? IMF banyak orang India. Nah, saya bicara dengan mereka. Mereka bilang gini, sayang, kontribusi saya kepada negara saya ini, kebanyakan orang India ini bilang, itu bisa sangat kita lakukan dari sini. Kenapa? Mereka bilang,
Mereka kerja di luar negeri, mereka menjadi top CEO. Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa hire banyak orang dari negaranya. Mereka bisa beli value chain-nya dari negaranya. Mereka bisa order barang dari negaranya. Jadi banyak positif yang mereka bisa lakukan. Gitu. Mereka bilang mereka dengan begini dia bisa melakukan apa? Program-program CSR yang besar kemana dia berikan ke negaranya. Mereka bisa bilang, oh sekarang production line kita bikin di India. Kenapa? Mereka bisa bikin alasannya. Jadi kalau saya, mungkin I'm wrong, if you have an opportunity dan kelihatannya you bisa berkontribusi di mana saja, why not? Gitu, why not? Kita kan juga bangga. Iya kan? Ini mungkin banyak yang mungkin nggak setuju sama saya, tapi ya negara demokrasi, that's fine. Iya kan? Tapi menurut saya nggak harus kembali kok. Biarkan mereka berkarir, mereka mencapai mimpi di negeri orang, tapi dengan posisi yang baik, dengan posisi yang tinggi, dan mereka bisa kontribusi balik. Dengan apa? Dengan memberikan teknologinya, meng-hire orang-orangnya, berinvestasi di negara tersebut, membeli barang-barang dari negara tersebut. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Gitu. That's opini saya. Gitu. Kembali lagi negara demokrasi. Ya. Nah, Danantara. Ada 2 pertanyaan Danantara. Kalau dilihat tadi seperti disampaikan, kita sangat-sangat memahami apa hal-hal yang tadi disampaikan dan juga kekhawatiran kita sangat memahami. Kalau boleh saya sampaikan, mungkin Danantara adalah perusahaan atau agensi pemerintah yang paling banyak saya lihatnya diawasi oleh semua kepentingan atau aparat yang ada di Indonesia. Kenapa? Di situ duduk sebagai pengawas, you name it, semua aparat ada. Dari ketua KPK, Kapolri, Kejaksaan, BPK, BPKP, semuanya ada dan kita harus report ke mereka. Pengawasnya, gitu. And then we have a global advisors, all a very good name, ya. I think yang paling sering bicarakan Redelio, ya kan. Ada berita, oh dia nggak jadi. Akhirnya saya bilang kalau yang bantah saya susah. Redelio bikin pernyataan. Dia bilang, saya tetap advisors, tapi saya tidak mau dibayar. Dia bilang kita nggak mau dibayar. Karena kalau dibayar itu mesti ada report segala macam. Namanya FARA dan yang lain-lain. Tapi do you think nama-nama besar itu akan mengorbankan nama-nama mereka itu untuk sesuatu yang mereka yakini itu tidak berjalan? Kalau nama-nama besar itu saja yakin dengan keberadaan Danantara, mestinya kita di sini juga mestinya yakin. Saya pahami persoalan MDB, iya. Tapi di dalam Danantara, in all level, ya, ini ada Chief of Economist kita juga, kita tuh ada berbagai macam komite, dari komite resiko, dari komite resiko, ada compliance, ada macam-macam komite audit, komite ini, in every level gitu. Jadi even saya nih, saya mau hire orang aja harus lewat begitu panjang dan orang yang saya rekomendasikan itu nggak lolos. It happens, yes it does. Betul Pak. Yang rekomendasi kepala Danantara nggak lolos di assess, hasilnya nggak lolos Pak. Fine, nggak usah. Gitu. Tapi ya itulah culture yang kita bikin. Jadi paling banyak liatin semua aparat ada, semua komite embedded di all different levels, ya. Dan saya meyakini yang penting kan juga orang-orangnya, timnya. Orang-orangnya ini
yang kita bentuk juga adalah kita yakini adalah orang yang terbaik di bidangnya dan juga mempunyai integritas yang baik dan tidak pernah mempunyai cacat sebelumnya gitu. Jadi ya memang time will tell gitu. Karena saya bilang seperti ini ya mereka bisa mengatakan ya masih belum yakin, that's fine gitu. Karena saya juga meyakini reputasi itu dibuild not over time, not overnight. Pasti dibuild melalui suatu proses gitu. Tapi one thing I assure you bahwa kita akan semua melakukan proses ini dengan baik dan benar dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Gitu. Mungkin saya lompat sedikit dan antara buat yang millennials, Gen Z dan yang lain-lain, ya tentunya dengan keberadaan Danantara ini, pertama tadi saya sempat nyinggung dengan investment yang kita buat, it will create more jobs, ya kan, termasuk pada adik-adik yang memang selesai kuliah ingin bekerja, itu yang paling straightforwardnya ya. Tetapi tentunya dengan adanya Danantara ini, we are creating wealth di dalam Danantara ini yang kita kontribusikan tentunya kepada negara dan juga kepada masyarakat Indonesia. Karena dengan ada Danantara ini, kita kan bisa berinvestasi di hal-hal yang mungkin dulu kita tidak bisa lakukan. Tidak bisa lakukan. Ya kalau ada keuntungannya tentunya selain pekerjaannya kan ada bayar pajaknya. Kalau bayar pajaknya baik, yang menikmati dari segi social welfare, dari segi infrastruktur, dari segi yang lain-lainnya kan juga akan menjadi lebih baik. Dari segi kesehatan, itu semua akan menjadi lebih baik. Jadi multiplier efeknya itu akan sangat banyak. Gitu. Multiplier efeknya akan sangat banyak. If only we are doing good. Ya kalau enggak, ya enggak ada. Enggak. Kalau investasi kita enggak benar, gagal, ya we don't creating jobs. Gitu, simple as that. Enggak ada kontribusi ke economic growth. Gitu. Kan kita mau jadi negara ini high income middle, sekarang kan kita masih di middle country. Middle income country. Ya kita harapannya kan pada hopefully by 2045 kita menjadi negara high income country gitu. Jadi banyak multiplier effects-nya gitu. In term of investasinya, pencapaian kerjaan, peningkatan pajak, dan juga yang paling penting ya investasi yang kita lakukan adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan itu adalah komitmen dari kita semua. Terima kasih. Makasih Pak Rosan. Beliau sebenarnya sedang bercerita tentang sejarah dunia ketika berbicara nggak pulang dulu nggak apa-apa. Kenapa? Jepang maju itu yang ngasih umpan inovasi ke Jepang itu adalah orang-orang Jepang yang tinggal di Amerika. Korea maju yang ngasih umpan inovasi itu orang-orang Korea yang tinggal di Amerika. Sekarang India, Vietnam sama. Jadi banyak orang Vietnam kerja di Jepang sehingga banyak deal, banyak bisnis di Jepang itu ditangkap oleh Vietnam. Waktu itu saya juga sekolah, Mas. Cuman saya pulang. Ditunggu istri soalnya di rumah. Yang kedua, tentang Danantara. Jadi belum lama ini saya diundang bicara di Inggris. Disuruh bicara tentang Danantara. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Reza. Banyak dapat informasi. Dan saya dalami SVF hampir di seluruh dunia. Kesimpulan saya, kita nggak kalah. Starting point-nya, historinya, sejarahnya, kita nggak kalah. Potensi kita untuk mengungguli mereka besar sekali. Kita beri semangat kepada sang CEO. Aplaus untuk beliau. Saya optimis, Pak. Baik, seperti janji. Yang kedua ini perempuan semua. Mbak. Ya, Mbak. Mbak. Mas, ini perempuan, Mas.
Jadi Mbak ya, kemudian Mbak yang berjilbab. Ya, silakan. Silakan. Coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izinkan saya siswa Magister Ilmu Komunikasi Politik, izin mahasiswa Pak Prabu, saya di sini. Saya berasal dari Aceh, Pak. Tadi saat kan lagu share di Aceh saat ini kait dengan empat, saya apakah izin Bapak, saya sudah menyusun sedikit pertanyaan. Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber daya. Saya singkat. Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber. Saya cenderung miskin sesungguhnya saat ini. Ini saya akan sebagai singkat bagi investasi di sini kan untuk merancang investasi khusus bagi wilayah pasca konflik seperti Aceh, sehingga kekayaan alam Aceh bisa menjadi sumber kesejahteraan yang ada. Terima kasih. Very good question. Mbak, ya silakan. Kemudian nanti Mbak yang ya. Selamat malam Bapak, saya Arlista, saya mahasiswi Magister Manajemen. Yang saya ingin tanyakan, barang punya tentunya. Oke, baik. Kurang lebih, nanti sudah mau beroperasi ya. Oke. Juni berarti kurang lebih 1 bulan. Ini kira-kira untuk langkah konkret ataupun keputusan yang sudah diambil Bapak selaku Ketua Danantara untuk investasi realisasinya untuk di Indonesia ini dalam nggak usah lama-lama dalam 1 tahun pertama ini apa Pak? Karena dari keterangan Pak Arief Budiman ini investasi awal ada di 8 sektor kurang lebih ya Pak ya. Sektor mineral, energi terbarukan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, jasa keuangan, utilitas, kawasan industri dan sektor pangan. Yang saya ingin tanyakan, kenapa tidak ada investasi sektor pendidikan Bapak? Padahal negara-negara tetangga kita dulu pernah belajar di Indonesia. Jepang mengutamakan pendidikan mereka lebih utama begitu, menghargai guru. Nah ini kenapa dari Danantara tidak memasukkan sektor pendidikan gitu Bapak? Terima kasih. Gitu. Ini pertanyaan pesanan Pak Rektor ini kayaknya. Yang ketiga. Terima kasih banyak Bapak. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Yunitasari, saya dari kelas MM Paramadina, kelas Kuningan. Pertanyaan saya, tadi kan ada materi yang terkait dengan bahwa pertumbuhan ekonomi itu meningkat 5% sekian gitu ya. Tapi ternyata Indonesia juga menjadi masuk gitu ya, 4 terbawah untuk negara dengan penduduk termiskin. Penduduk termiskin terbanyak gitu ya. Bukankah harusnya itu korelasi gitu ya antara pertumbuhan ekonomi yang meningkat, seharusnya juga penduduk Indonesia juga secara ekonomi meningkat. Nah menurut Bapak itu kenapa dan sebenarnya langkah konkret apa yang diambil oleh pemerintah ataupun dari Danantara? Terus yang kedua terkait dengan
BUMN. Jadi kalau saya baca Danantara itu kan mengelola BUMN, salah satunya adalah PLN gitu ya. Sementara di berita terakhir bahwa ada pernyataan bahwa PLN merugi gitu. Nah, penyebabnya apa sih sebenarnya PLN ini bisa merugi? Padahal PLN itu nggak punya kompetitor gitu ya. Dan kalau secara awam kita itu bayar listrik gitu dan nggak ada yang ngutang gitu. Tapi kenapa bisa merugi gitu? Pengen tahu penjelasannya apakah ini dari kesalahan pengolahan aset? Iya, Mbak. Makasih, ini pertanyaan juga bagus ya. PLN kita bayarnya cash, nggak ngutang, nggak ada kompetitor, kenapa rugi? Ini menarik pertanyaannya. Kita beri applause untuk beliau sebelum jawab, makasih. Silakan Pak. Oke, mungkin saya jawab dulu yang mengenai Aceh ya. Sebenarnya tidak hanya Aceh, tapi kita melihat secara keseluruhan bahwa peran Danantara ini bisa meningkatkan perekonomian tentunya di banyak daerah. Karena investasi yang ada tentunya kan dilakukan tidak di Jakarta. Justru investasi itu dilakukan di banyak daerah, baik itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Jawa, NTT, Bali. Justru kan investasi itu dilakukan di situ sesuai dengan competitive advantage-nya, sesuai dengan daya saingnya yang tinggi, gitu ya. Kalau tadi singgung mengenai kekayaan alam, misalnya di Aceh ada gasnya yang tinggi, ya. Ya tentunya investasi yang berhubungan dengan gas tentunya akan kita prioritaskan ke sana. Di Sulawesi contohnya, di sana mungkin paling banyak nikelnya. Investasi yang berhubungan nikel, yang berhubungan dengan electric vehicle battery, kita dorong lebih ke sana. Kenapa? Karena kita harapkan juga industrinya, jadi kita bukan hanya jual raw materialnya, industrinya atau value added-nya atau hilirisasinya itu juga tercipta. Karena dengan ada value added itu, kembali lagi korporasinya, manufacturing-nya juga akan dibangun di daerah tersebut sehingga penciptaan lapangan pekerjaannya akan menjadi tercipta. Nah jadi dan kita sudah mulai petakan apa sih keunggulan misalnya untuk yang hilirisasi di setiap provinsi ini apa keunggulannya, industrinya apa yang kita bisa tingkatkan. Kita sudah petakan tidak hanya dari segi reservasinya, dari segi investasinya, tidak hanya dari segi penciptaan lapangan kerjaan, tapi juga dari segi teknologinya apa yang pas untuk di-develop di provinsi tersebut. Jadi ya itu yang kita lakukan, memang mungkin kita perlu mengakselerasi gitu ya. Kuncinya itu kita perlu mengakselerasi karena in the same time banyak orang mungkin, kalau saya bilang banyak orang tuh bullish mengenai Indonesia. Tetapi saya sering bilang, your bullishness itu masih di bawah opportunity yang ada di Indonesia. Itu. Nah jadi itu semua memang kita perlu akselerasi. Karena kemarin-kemarin tantangan kita yang membuat kita melangkah lebih jauh itu apa? Ya birokrasi kita harus akui gitu. Birokrasi kita yang panjang, yang berbelit-belit, perbedaan antara regulasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya kan? Itu kan menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Oleh sebab itu kan sekarang dibentuk task force di seluruh kementerian sekarang untuk melakukan deregulasi dan simplifying a lot of rules, policy, and regulation at the same time. Untuk apa? Ya untuk memastikan investasi ini menjadi lebih baik, bisa lebih predictable dan juga menjadi lebih cepat gitu. Karena orang kalau berinvestasi ya we don't like surprises lah. Semuanya ingin terstruktur dan terukur. Nah ini mungkin salah satu yang sedang kita perbaiki dan harapannya investasi terutama dalam hal ini Aceh, baik dari segi kekayaan alam, kemudian dari segi perkebunan bisa meningkat lebih baik lagi ke depannya. Oke.
di Danantara memang semuanya udah nunggu nih mau investasinya nih apa sih gitu. Kenapa gak ada pendidikan kan kayak gitu. Yang kita persiapkan ini yang kita persiapkan sekarang adalah apa sih? Pondasinya yang baik dan benar gitu ya. Pertama dari segi manusianya, kedua dari segi peraturannya. Karena kita memastikan kalau pondasinya rapuh, kita melakukan apapun termasuk investasi pasti hasilnya tidak optimal. Kalau ditanya kenapa tidak ada pendidikan, mungkin ini informasi yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya pendidikan ini jatuh ke dalam Our Danantara Trust Fund yang kita bentuk. Danantara Trust Fund ini, foundation ini kita bentuk dan rencananya, dan saya sudah sampaikan, kebetulan ada Bill Gates kan kemarin datang ke Indonesia. Jadi di bulan September kita akan tanda tangan dengan Bill Gates. Jadi saya bilang Bapak Presiden, Pak, saya akan bentuk Danantara Trust Fund bergerak di 3 bidang. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 sanitasi. Dan dana yang kita masukkan adalah 1-2,5% dari dividen yang kita terima. Dan tahun ini saya taruh dana $100 juta ke dalam Our Danantara Trust Fund. Coba kita hitung. Kalau kita taruh, saya bilang 1-2,5%. Taruhlah 2%. Ya. Average kita, dividen kita is about 7 billion. 2%-nya, that berapa? 140 juta dolar. 140 juta dolar. Kalau dikali 5, that's close to $1 billion, which is 16 triliun. Then we can do a lot dengan dana itu tanpa harus memikirkan return secara financial. When you invest in pendidikan, you invest in the people. Then angka return itu bukan menjadi konsiderasi utama. Karena kita investing in the people, that's a long term investment. Jadi itu yang kita lakukan di Danantara. Jadi pendidikan, kesehatan dan sanitasi ada di Danantara Trust Fund. Itu yang kita bentuk. Gitu. Dan untuk kesehatan kita memang bekerjasama dengan Gates Foundation. Karena mereka datang, mereka juga memberikan kurang lebih 150 juta untuk kesehatan dan juga vaksin. Jadi kembali lagi, within 5 years to 6 years, Danantara Trust Fund akan punya dana $1 billion atau 16 triliun rupiah. That's a big amount for pendidikan. Hopefully bisa, walaupun kontribusinya kecil, tapi that's yang udah ada dalam planning kita, gitu ya. Ini yang terakhir yang menarik nih. Tapi saya senang sama pertanyaannya. Karena membuat saya harus mikir juga untuk menjawabnya. Tapi memang kemarin disampaikan Indonesia menjadi tadi sampaikan negara miskin nomor 4 ya. Itu berdasarkan yang mengeluarkan dari World Bank. Itu mereka mempergunakan perhitungan dengan standar yang dengan baru dan negara-negara berkembang. Nanti mungkin correct me if I'm wrong itu. Jadi batasannya mereka itu adalah $15 kalau nggak salah, $15 atau $16 per day. Sorry, $8,5. Sedangkan kita pakai $2 ya kalau nggak salah. Ya 3,25. Jadi taraf hidupnya kan memang berbeda. Kita masih negara berkembang, mereka memakai tarif mungkin untuk negara maju, gitu ya. Tetapi kalau dilihat income per kapita kita juga sekitar $5.000 lebih, gitu. Dan kalau dilihat ya memang ini akan meningkat menjadi di atas negara maju kurang lebih 12.500 nanti di tahun close to tahun 2045 gitu. Close to tahun 2045. Jadi ya ini beda parameter gitu. Karena kalau dipakai parameter yang negara-negara maju ya pastinya akan beda gitu. Karena income per kapita mereka juga beda, living expenses mereka juga jauh lebih tinggi gitu. Jadi hal itu membuat perhitungan yang berbeda mengenai angka kemiskinan.
Dan kalau mengenai PLN, nah ini sebenarnya yang bisa lebih jawab sebenarnya Pak Sofyan Jalil nih, beliau nih. Menteri BUMN-nya dulu lama. Tetapi intinya sebetulnya ya PLN ini sebetulnya sih tidak merugi karena ada kontribusi juga dari segi dividennya itu ada gitu ya. Jadi tidak merugi. Tetapi pertanyaannya memang PLN ini kan juga mereka membangun ke tempat-tempat yang remote area sampai all the way to pegunungan, sampai di Papua dan daerah-daerah yang memang secara finansial memang harus dilakukan subsidi silang gitu. Tapi tentu itu bukan excuse tentunya, saya memahami. Tetapi pada intinya ya PL ini tidak rugi, ya memang ini adalah perannya kan semata-mata tidak hanya sebagai value creation, tetapi agent of development. Jadi memang ada peran lain BUMN tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana meningkatkan pembangunan, meningkatkan pembangunan di dalam negara yang kita cintai ini. Jadi tapi saya yakin PLN ini makin lama juga akan makin baik, makin efisien, makin produktif karena ada hal-hal lain juga kita menuju ke renewable energy. Saya kemarin baru dapat energi baru terbarukan. Contohnya 76% sampai tahun 2034 PLN akan memakai energi baru terbarukan. Kalau dilihat biaya memang relatif lebih tinggi in the beginning, tapi in the long run akan mempunyai dampak yang sangat positif karena Indonesia juga pada tahun 2060 itu udah committed to have a net zero emission pada tahun 2060. Jadi dan even now mau lebih ambisius pada tahun 2050. Nah, PR-nya kan harus kita kerjakan dari sekarang gitu. Nah, jadi hal itu yang ingin kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Oh. Sedang saya ketika saya tanya masih punya waktu Bapak, beliau mengatakan terserah gitu ya. Jadi betul ini kita akan 3 jam. Baik, apa yang beliau sampaikan menurut saya sangat menarik ya tentang kemiskinan. Saya termasuk yang tidak perlu terlalu khawatir dengan angka 70% itu. Karena yang terjadi sebenarnya ada 2 fenomena. Yang pertama, World Bank itu merevisi ukuran dari tadinya angka 2017 PPP menjadi 2021. Itu angkanya sudah naik. Kemudian Indonesia itu juga lulus dari low middle income country menjadi upper middle income country. Standarnya naik. Jadi kita kehantam 2 standar yang naik. Kalau angka kemiskinannya melejit ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang BPS harus mengadjust tingkat kemiskinan. Baik, applause atas jawaban luar biasa dari beliau. Ada satu sesi lagi untuk pertanyaan dari audiens. Kalau ada jurnalis yang mau tanya silahkan. 3 ya. Pak Kamal, Pak Fadil, kemudian Ibu. Silakan. Sorry ya. Silakan, Pak Kamal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Perkenalkan, Pak Rosan, saya Kamaluddin. Saya bekerja di GIZ Pak, Development Agency. Dan saya aktif di bidang pembangunan infrastruktur kerjasama pendanaan internasional dengan KfW, Development Bank. Ada dana 2,5 juta billion yang siap dikucurkan untuk infrastruktur. Tapi pertanyaan saya mungkin singkat saja Pak, berkaitan dengan Danantara ini Pak. Karena tadi Bapak bicara Danantara ini menyatukan 889 BUMN Pak ya. Yang menarik Pak untuk saya ini kan tentunya beda-beda Pak BUMN-nya. Bukan hanya sektornya yang sekarang sudah mulai dikonsolidasi
Tapi juga levelnya beda-beda gitu Pak. Kalau tadi bicara PLN, Pertamina, ada juga yang karya-karya, yang ada macam-macam karyanya juga gitu Pak. Ini bagaimana menyatukannya? Apakah Danantara ini memang hanya berhenti di strategic holding, investment holding, atau mungkin memang ingin menyatukan menjadi yes, we are one family Danantara gitu Pak. Kenapa saya bertanya begini Pak? Karena saya melihat tentunya peluang investasi itu akan multiple jauh lebih besar Pak. Apabila memang ada sinergi bukan hanya dalam satu sektor, tapi multisektor. Misalkan Pak, kalau melihat logistik, saya basicnya memang transportasi Pak. Misalkan ingin membangun transportasi logistik rel di pulau-pulau Indonesia, kalau disatukan antara investasi di sektor transportasinya dengan industrinya, dengan kawasan ekonominya yang sama-sama BUMN juga, dengan land banking yang ada, itu akan jauh lebih menarik bagi investor, value-nya jauh lebih besar dan juga akan lebih cepat implementasinya. Demikian Pak, mungkin saya tertarik untuk mendengar strategi dari Pak Rosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua, Pak Fadil. Terima kasih Mas Wija, Pak Rosan, Mas Lani yang saya hormati. Saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan investasi. Saya kira Bapak kan Menteri Investasi sekaligus Ketua Danantara. Jadi posisinya itu sangat strategis. Karena apa yang saya ingin tanyakan itu adalah kita tuh ingin mendorong investasi and Bio Far, saya kira share daripada investasi terhadap PDB kita tuh cukup besar Pak, by comparison dengan other countries in ASEAN lah gitu ya. Tapi masalah yang kita hadapi itu Pak, I-core kita tuh juga sangat besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain gitu. Walaupun atau dengan demikian ketika kita melakukan mendorong investasi, ya kita harus lebih mahal gitu untuk melakukan investasi di Indonesia itu. Nah, posisi ini saya kira kita kenapa ekor itu tinggi ya kan dibandingkan negara lain kita sudah tahu semua Pak. Ada tadi Bapak menyebut birokrasi, governance gitu kan, infrastruktur dan seterusnya. Tapi menteri sebelumnya kan tidak terlibat dalam melakukan investasi langsung as a player gitu Pak. Nah Bapak sekarang juga adalah ketua Danantara yang juga berfungsi untuk melakukan investasi misalnya kan dengan berpartner dengan investor yang lain. Jadi posisi Pak Rosan itu adalah sangat strategis karena sekaligus bisa memperbaiki secara langsung iklim investasi itu sendiri untuk bisa kita menurunkan I-core tersebut. Nah jadi kira-kira Bapak punya ini nggak, punya semacam target gitu Pak ya. Kita tuh harus turun, I-core kita tuh dari sekarang tuh kalau nggak salah 6,8 Pak ya. 6,4 atau 6,8 itu bisa turun berapa angka gitu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua yang sekedar saran Pak. Tadi Bapak menyebut program dekarbonisasi ya. Saya kira Indonesia Pak itu Pak Sofyan itu salah satu arsitek utamanya pembentukan BPDP itu Pak. Yang saya kira setelah berhasil kita melakukan program dekarbonisasi untuk industri transportasi ya dengan biofuel itu. Sekarang ini kan Indonesia mungkin satu-satunya negara yang memiliki program B40 Pak ya. Tahun depan akan B50. Tapi yang besar selanjutnya itu dalam program dekarbonisasi itu adalah SAF Pak, Sustainable Aviation Fuel. Nah ini Indonesia juga punya potensi yang sangat besar dan kalau misalnya skema seperti BPDP itu diterapkan dalam pengembangan SAF ini, saya kira itu akan menjadi hal kedua yang bisa dilakukan oleh Indonesia ya menjadi pelopor dalam program dekarbonisasi di industri penerbangan itu. Walaupun memang saya kira tantangannya cukup besar juga di situ Pak. Dan ini saya kira secara bisnis itu bisa sangat baik lah prospeknya itu. Kalau misalnya skema desain kebijakannya juga menarik gitu bagi investor terutama
bagi Pertamina ataupun PTPN mereka bisa bekerja sama dalam menghasilkan SAF tersebut gitu Pak. Itu sekedar saran, mungkin Danantara bisa menjadi semacam apa namanya penyedia dananya dan seterusnya itu dalam program tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Satya. Silakan Ibu yang ketiga. Baik, selamat malam. Saya Putri, mahasiswa S2 Manajemen dari Paramadina. Pertanyaan saya sebetulnya cukup singkat aja nih Pak. Saya tahunya sebelum ada Danantara itu sudah ada INA ya Pak ya, Indonesia Investment Authority. Nah sekarang dibangun lagi nih Pak nih si Danantara. Ini kedepannya tuh akan ada tumpang tindih fungsi sama ini nggak sih Pak sama pekerjaannya. Tapi mungkin karena saya orangnya positive thinking nih Pak ya, gitu. Jadi saya pikir apakah mungkin dibangunnya Danantara ini bisa membooster, harapannya nih ya, saya juga sekalian mau bertanya Pak, membooster Indonesia yang nantinya bisa menjadi seperti kalau kita lagi ke Tiongkok katanya sekarang hidupnya kayak di 2050 Pak, saking canggihnya. Nah apakah ada dua ini, ada INA, ada Danantara juga, sebetulnya apakah ada itu? Nah dari saya juga berusaha berpositif thinking, apakah di Danantara sendiri punya strategi marketingnya? Strateginya adalah membangun brand image-nya Indonesia di mata baik lokal maupun dunia sehingga bisa mensupport itu Pak. Kan harusnya kalau udah ada dua badan pengelolaan investasi itu bisa dong Pak merealisasikan Indonesia bisa seperti secanggih Tiongkok sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, 3 pertanyaan yang luar biasa. Boleh Pak tambahan 1 pertanyaan dari saya? Kapitalisasi pasar modal kita ini kan sekitar 23-25% adalah BUMN. Nah, sehingga Danantara itu berkepentingan supaya pasar modal kita itu vibrant, kemudian harganya naik terus, kemudian menarik bagi investor. Apakah ada dalam agenda Danantara untuk ikut mendorong pasar modal kita yang lebih vibrant, transparan, good governance, sehingga bisa setara dengan pasar modal dunia? Makasih, itu saja. Silakan, applause dulu untuk beliau sebelum beliau. Terima kasih. Ini round terakhir tadi pertanyaannya berat-berat. Dan sebenarnya ini paling panjang nih kalau saya jawab. Tapi I try to make it very ini nggak terlalu panjang. Oke, di Danantara memang kita cita-cita kita di dalam adalah kita setting our standard actually to have a world class standard operation. Itu yang ada di Danantara yang cita-cita kita. Dan kita akan mengerahkan semua effort kita untuk kita achieve that gitu. Dan pastinya tidak mudah gitu. Pastinya tantangannya akan sangat besar. Dan fokus kita memang di Danantara ini kan banyak banyak sekali BUMN-BUMN-nya Pak ya. Dan saya setuju memang itu sebetulnya dengan ada Danantara ini mereka sekarang untuk kerja tuh tidak silo lagi. Tidak silo lagi. Kenapa? Karena Danantara we are the owner and in the same time kita juga managing mereka gitu. Jadi sekarang easily saya bisa bukan easily, ya memang easily sih. Saya bisa panggil mereka dan saya bilang you cannot work as silo gitu. Nah, oleh sebab itu contohnya mungkin kita bangun industrial park. Kita bangun industrial park. Kemudian kita bilang oke, investasinya di situ untuk mengundang investor masuk dibangunkan oleh di kawasan itu dengan energi hijau. Nah, kemudian ayo saya bilang ke Pelindo, you bangun portnya. You bangun portnya lebih cepat. Karena selama ini challenge-nya itu kerjanya silo dan itu yang kita terima. Padahal kenapa saya contohin industrial park karena itu kan untuk mengundang investors gitu. Jadi kemudian kebetulan karena saya sebagai mitra investasi, saya bisa kasih mereka insentif in term of tax holiday, tax allowance juga in the same time. Walaupun sekarang sebentar lagi mungkin mau ada GMT ya. Tetapi memang itu mereka harus bekerja secara komprehensif itu. Dan saya setuju sekali banyak yang bisa kita sinergikan bersama-sama gitu. Karena all different industri
Dan semuanya sebenarnya kalau mempunyai strategi yang benar, plan yang benar, itu bisa disinergikan secara bersama-sama. Tentunya dari segi logistik menjadi sangat penting, dan kalau saya ngeliat keberadaan dari infrastruktur kita, mestinya salah satunya adalah menekan logistik. Kita bangun sesuatu yang nggak bisa asal bangun. Tujuannya apa bangun ini? Ya menekan logistik salah satunya, karena biaya logistik kita adalah salah satu yang paling tinggi. Kontribusinya close to 30% of our production. Biaya logis kita masih sangat-sangat tinggi. Jadi saya setuju sekali Pak. Nah ini kalau Prof memang pertanyaannya mesti ada ICOR nih, incremental capital output ratio, ya kan? Ya ini outputnya memang kita masih sangat tinggi 6,3 sampai 6,4. Targetnya Pak, kalau kita lihat benchmarking dengan negara-negara ASEAN itu akan kurang lebih kan di 4,5, di 5. Nah at least kalau kita bisa sampai ke situ, tentunya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai ekonomi growth yang lebih tinggi kan requirement-nya enggak seperti yang ada di angka saya tadi gitu. Nah, kembali lagi apa yang kita perbaiki, Bapak sudah sampaikan, ya adalah iklim investasinya. Iklim investasi ini bermakna dalam ease of doing business untuk apa? Dari segi produktivitas, dari segi manusianya, dari segi birokrasinya, dan dari segi-segi yang lainnya. Dan tentunya di kami di Danantara, karena kita juga melakukan investasi, ya kita juga menyampaikan kepada pemerintah, dan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah ya tentunya adalah dari segi birokrasinya itu. Dan yang saya lakukan salah satunya mungkin saya sharing di sini. Kementerian Investasi Hilirisasi ini saya mengeluarkan perizinan nih Pak untuk semua industri. Tapi saya mengeluarkan izin, tapi saya perlu bekerjasama dengan 18 kementerian dan badan lainnya. Masuk lewat saya kasih ke mereka balik ke saya baru ngeluarin izin. Itu prosesnya. Nah, tapi yang terjadi, masuk ke saya, dan kita ada kerjasama nih dengan kementerian, namanya Service Level Agreement. They have to come back to us, misalnya dalam waktu C20 hari. Kemudian dia tahu jam 9 udah mulai agak redup baterainya. Itu kayaknya asisten Bapak yang ngasih kode tadi. Oke, jadi ada 18 kementerian dan badan untuk kita melakukan izin itu. Nah, tapi ada yang namanya service level agreement. Jadi kalau misalnya dalam waktu 20 hari mereka sudah mesti balik ke kita. Kemudian kita baru balik ke sana. Nah, padahal mereka tahu 20 hari akan keluar. Kenyataannya most of the time bukan 20 hari, bisa ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Akibatnya yang disalahkan apa? Oh, ini Kementerian Investasi lama gitu. Dan akhirnya saya melihat seperti itu, yang kita lakukan, saya bilang, you udah punya kita service level agreement-nya 20 hari, you mesti keluarin 20 hari. Kalau enggak, saya keluarin otomatis izinnya. Gitu. Nah, itu yang kita bilangnya fiktif positif. Mulai berjalan, ya pertama wajar lah mereka bilang, waduh ini kan gini. Tapi saya bilang, orang berinvestasi perlu ada clarity, kejelasan. Oleh sebab itu, sekarang sudah mulai berjalan di 6, target saya 18, ini bisa kelar pada tahun ini. Secara integrasi, bukan secara manual ya, secara terintegrasi. Jadi itu yang kita lakukan, kembali lagi salah satunya untuk meningkatkan, menurunkan ICOR kita. Ya termasuk B40 Pak, kita juga mesti lihat equilibriumnya juga nih. Kadang-kadang kalau karena kan ada subsidi pemerintah juga gitu, jadi tergantung pricingnya. Jadi kita mesti lebih fleksibel, bisa B40, bisa B50, bisa B30. Jadi kita mesti fleksibel dalam melihat itu. Mungkin I don't go into deeper, otherwise it will take a lot of time. Kalau I'll touch into that one. Yang termasuk yang aviation, apakah nanti kita mau taruh mandatory misalnya 2%, untuk ini mesti pakai safe. Jadi kembali lagi it will take some time Pak kalau saya go into details. Tapi anyway I'll support on that one Pak, mengenai kebijakan yang tentunya meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan perekonomian kita ke depannya. Nah, mengenai INA ya. Nah, mengenai INA, ya INA ini sebetulnya kita ini sama-sama kita kolaborasi. Ya.
memang INA ini dia manage fund-nya memang masih jauh lebih kecil dari kita, tapi they are doing very well, they are doing very good. Jadi kita juga investasi bareng mereka, dan bukan itu saja, sebenarnya kami ini ingin berinvestasi dengan private sector juga, dengan dunia usaha. Itu yang kami dorong juga. Kita investasi nggak perlu harus mayoritas, nggak perlu gitu. Tapi kami juga mengajak investor dalam dan luar negeri untuk bersama-sama investasi, karena pie-nya, kuehnya ekonomi kita ini besar gitu. Dan antara tuh nggak mungkin bisa melakukan sendiri, sangat-sangat tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu kita memerlukan private sector untuk bersama-sama membangun perekonomian Indonesia. Memang ada sedikit perbedaannya, kalau INA mempunyai restriction maksimum misalnya 20 atau 30% dari dana yang dia kelola boleh diinvestasikan. Kami full dividends, kami bisa investasikan secara full 100%. Jadi mungkin di situ fleksibilitas kami lebih tinggi in term of dan pendanaan kita lebih besar, dan juga in term of flexibility untuk invest up to 100% bisa kita lakukan. Mereka ada restriction 20-30%. Tapi intinya kita sama-sama, dan mereka juga independen, running very independently, dan kedepannya justru saya mengencourage supaya lebih banyak private sector gitu. Nanti kalau ada deal yang baik, kita bilang yuk kita investasi bareng-bareng gitu, untuk ya investasi bersama-sama. Kemudian, ini pertanyaan dari Prof. Ija ini mengenai pasar modal. Apalagi ya market cap kita ini, market kapitalisasi kita BUMN, ya benar sekali kurang lebih 30%, itu sangat-sangat besar. Tapi kalau kita lihat market kita ini kan perlu diperdalam nih. We need to deepen our capital market definitely gitu. Dan kalau kita dan antara ini, salah satu, walaupun kita nggak perlu exit anytime, dalam kita berinvestasi, terutama INA juga dalam ini, terutama para investor luar yang berhubungan dengan investor fund gitu ya, seperti private equity, hedge fund, exit mekanismenya mereka salah satu itu melalui pasar modal. Melalui pasar modal. Nah, karena mereka akan ada certain period, investasi 7-8 tahun, 10 tahun mereka harus keluar. Nah, tentunya kita mengharapkan pasar modal kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih transparan, menjadi lebih tebal kalau saya bilangnya. Nah, dalam hal ini kami juga menyampaikan, untuk itu menjadi lebih baik, tentu harus ada transparansi, dan yang paling penting adalah floating to the marketnya tuh harus lebih banyak gitu. Ini kalau menurut kami. Jadi tidak hanya 5%, 10%, at least 25% and then gradually up to 40%. Ini kalau menurut kami gitu. Dengan begitu bukan hanya listing, tapi hanya untuk menjadi perusahaan terbuka aja, TBK saja gitu. That's not the purpose of going public gitu. Nah, tentunya dari kami bisa investasi di public and private sector in all different classes, termasuk juga di pasar modal gitu. Tapi karena di pasar modal juga, kalau di pasar modal kan yang liatinnya banyak gitu, ada OJK, kalau di perbankannya ada bursa ya kan, dan yang lain-lain. Jadi itu kita juga terbuka untuk investasi di pasar modal, tetapi tentunya karena dana yang masuk ke kami, kan kami tidak bisa investasikan secara langsung juga untuk investasi jangka panjang. Jadi dana yang selama ini mengendap dulu, ya kita investasikan di antaranya di pasar modal. Dan tentunya harapannya pasar modal kita menjadi lebih baik dan market cap-nya jadi makin meningkat dan lebih transparan, dan juga kami meyakini I think we are heading on the right direction, tapi kita perlu accelerate aja sih. Terima kasih. Luar biasa. Boleh aplaus yang lebih meriah. Kami tim Paramadina itu mengkategorisasikan beliau adalah tipe entrepreneurial leaders. Leader yang kalau ada tantangan, kalau ada kesemrawutan itu justru makin suka. Dan kesemrawutan itu opportunity. Aplaus untuk beliau. Dan terima kasih atas service to the country. Kita semua mendoakan, mensupport, semoga Bapak bisa sukses. Dan itu yang kita harapkan semua, itu yang kita doakan semua.
termasuk doa supaya harga CPO, harga batu bara naik gitu ya, sehingga donor Paramadina makin happy. Ini akhir dari acara, waktu saya kembalikan kepada saudari MC. Sekali lagi aplaus untuk Pak Rosan Roslani. Terima kasih kepada Bapak Wijayanto Samirin MPP yang telah memandu jalannya diskusi dengan begitu hangat dan penuh wawasan. Terima kasih juga kepada Bapak Rosan Roslani atas pemaparannya yang luar biasa. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada sesi penyerahan cenderamata sebagai bentuk apresiasi Universitas Paramadina kepada narasumber tunggal kita pada malam hari ini. Kami mengundang Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didi J. Rahbini, untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Rosan Roslani. Kepada Profesor Didi, kami Pak Rosan, kami memberikan kenang-kenangan, mudah-mudahan ingat Paramadina. Ya. Terima kasih. Ya. Kami juga mengundang Pak Wijayanto Samirin, Ibu Iin Mayasari, Bapak Handi Riza Idris, Bapak Bima Santosa, Bapak Toto Joko Sudiarto, Bapak Sofian Jalil, Bapak Arif Rahmat, dan Bapak Soleh Husin. Untuk turut serta maju ke depan berfoto bersama. Luar biasa. Terima kasih kepada Profesor Didi, Bapak Rosan Roslani, Pak Wijayanto, Ibu Iin, Bapak Handi, Bapak Bima, Bapak Tato, Bapak Sofian, Bapak Arif, dan Bapak Saleh. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian forum Meet the Leaders pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang kepemimpinan dan investasi. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.